Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai morfogenesis sistem peredaran darah dan juga jantung, yang mana beranggotakan saya Mulia dengan NIM 19032138 dan Nia Ramadanti dengan NIM 19032030. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pembentukan jantung akan dijelaskan oleh Nia. Kepada Nia, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Nia Ramadanti dengan NIM 19032030 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pembentukan jantung. Pembentukan jantung ini berasal dari endokardium tube atau mesoderma lateral. Nah, jantung mulai terbentuk dari hari ke-18 atau 19 setelah pembuahan. Sedangkan aliran darah dimulai pada minggu keempat dan jantung mulai bekerja hari ke-22 atau 23, sedangkan gen yang berperan yaitu TBX5. Secara umum, embriogenesis jantung normal terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, pembentukan buluh jantung atau tubing. Yang kedua, pembentukan jerat jantung atau perputaran bagian-bagian bakal jantung dan arteri besar atau looping. Yang ketiga, pembentukan sekat jantung atau septasi. Dan yang keempat, pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya atau migrasi. Selanjutnya, pembentukan buluh jantung atau tubing. Buluh jantung ini dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu yang pertama endokardium yang membentuk lapisan dalam jantung, yang kedua miokardium yang membentuk lapisan dinding muskular, dan yang ketiga epikardium atau perikardium visceral yang melapisi bagian luar buluh darah jantung. Buluh jantung mengalami elongasi, dilatasi, dan kontriksi di beberapa tempat yang membentuk atrium primitif. Sedangkan komponen ventrikel terdiri dari segmen inlet dan outlet dan truncus arteriosus yang nantinya menjadi aorta dan arteri pulmonalis. Epikardium merupakan bagian terluar dan membatasi rongga perikardium. Di sebelah dalam epikardium terdapat lapisan mantel miokardium dan keduanya membentuk mioepikardium. Pada jarak tertentu dari mantel miokardial terdapat bumbung endokardial yang dilapisi sel-sel endokardial dan berisi dengan cardiac jelly. Pada slide ini bisa rekan-rekan lihat, gambar ini menunjukkan looping tubular jantung. Bagian A ke C itu merupakan arah ventral dari daerah jantung dan perikardial yang sedang berkembang 22 sampai 35 hari. Dinding perikardial ventral telah dihilangkan untuk menunjukkan perkembangan miokardium dan fusi dari 2 tabung jantung untuk membentuk jantung tubular. Endotelium tabung jantung membentuk endokardium jantung, sedangkan pada bagian D dan E itu sebagai olongatos yang berbentuk tabung lurus dan mengikat serta mengalami perulangan dan membentuk lingkaran D ke kanan yang menghasilkan jantung berbentuk S. Selanjutnya yaitu pembentukan jerat jantung atau cardiac looping. Buluh jantung kemudian terus memanjang dan membengkok, sedangkan bagian sefalik membengkok ke ventral, kaudal, dan ke kanan, sementara bagian kaudal bergeser ke dorsok kranial dan kiri. Pembengkokan ini akan membentuk rongga jantung yang selesai pada hari ke-28. Selain itu, akan terjadi perluasan lokal di sepanjang buluh. Bagian kaudal yang disebut sebagai atrium primitif akan masuk ke dalam rongga perikardium, dan persambungan anterioventrikel akan membentuk saluran anterioventrikuler yang menghubungkan atrium primitif dengan ventrikel embryonik. Sedangkan bulbus cordis proximal akan membentuk bagian ventrikel kanan yang bertrabekuler. Bagian tengah yang disebut konus cordis akan membentuk saluran keluar kedua ventrikel.
Bagian distal bulbus yaitu truncus arteriosus akan membentuk bagian proksimal aorta dan arteri pulmonalis. Pada akhir pembentukan jerat jantung, buluh jantung yang masih berdinding licin mulai membentuk trabekulasi di dua daerah yang berbatas tegas, dapat proksimal dan distal terhadap primary interventricular foramen. Bagian bulbus akan tetap licin. Ventrikel primitif yang kini bertrabekulasi ventrikel kiri primitif, sedangkan sepertiga bagian bulbus cordis yang bertrabekulasi disebut ventrikel kanan primitif. Bagian truncus dan konus jantung awalnya terletak di sisi kanan rongga perikardium, secara berkala bergeser ke tempat lain yang lebih medial. Selanjutnya masuk pada pembentukan sekat jantung atau septasi. Sekat jantung utama terbentuk pada hari ke-27 hingga 37 perkembangan janin. Sedangkan proses septasi terjadi pada segmen atrium, ventrikel, dan juga truncus arteriosus. Selanjutnya, pembentukan sekat pada common atrium. Pada akhir minggu keempat, atrium primitif terseptasi dengan terbentuknya sekat yang disebut dengan septum primum. Sekat ini tumbuh dari atap atrium communis meluas ke arah bantalan endokardial di dalam kanalis atrioventrikular. Sedangkan lubang antara lapisan bawah septum primum dan bantalan endokardial adalah ostium primum. Dalam perkembangan selanjutnya, perluasan dari bantalan endokardial superior dan inferior yang tumbuh sepanjang ujung septum primum dan perlahan akan menutupi ostium primum. Tetapi sebelum penutupan sempurna, timbul lubang pada septum primum. Bila lubang tersebut bersatu, maka terbentuklah ostium sekundum. Dengan demikian, aliran darah bebas dari atrium primitif kanan ke kiri akan tetap terjadi. Pada slide ini bisa rekan-rekan lihat, rongga primitif kanan meluas hingga menimbulkan suatu lipatan baru yaitu septum sekundum yang tidak pernah membentuk suatu pemisah sempurna di rongga atrium. Kaki depannya akan meluas ke bawah sekat dalam kanalis atrioventrikular jika katup kiri vena dan septum spurium menyatu dengan sisi kanan septum sekundum, maka pinggir cekung yang bebas dari septum sekundum mulai menutupi ostium sekundum. Sedangkan lubang yang tertinggal pada septum sekundum disebut foramen ovale. Jika bagian atas septum primum perlahan-lahan menghilang, bagian yang tertinggal menjadi katup foramen ovale. Hubungan antara kedua rongga atrium merupakan suatu celah memanjang yang miring dan arah dari atrium kanan akan mengalir ke sisi kiri melalui celah ini. Setelah lahir, jika peredaran darah melalui paru mulai bekerja dan tekanan di dalam atrium kiri meningkat, maka katup foramen ovale tertekan pada septum sekundum. Dengan menutupnya foramen ovale, maka atrium kanan akan terpisah dari atrium kiri. Nah, sehingga sekat hasil penutupan tersebut kemudian dinamakan dengan fossa ovalis. Materi selanjutnya yaitu pembentukan septum canalis atrioventricularis. Pada akhir minggu keempat, dua bantalan mesenkim yaitu bantalan endokardium atrioventricularis tampak pada tepi atas dan bawah kanalis atrioventricularis. Selain itu, terdapat dua bantalan lain yaitu bantalan atrioventricularis lateral tampak di tepi kanan dan kiri kanalis atrioventricularis. Sementara itu, bantalan-bantalan endokardium yang utama makin menonjol dan akhirnya bersatu membagi kanalis atrioventricularis menjadi orificium atrioventricularis kanan dan kiri pada akhir minggu kelima. Selanjutnya, pembentukan katup atrioventricular. Setelah bantalan endokardium atrioventrikular bersatu, setiap orificium atrioventricularis dikelilingi oleh proliferasi jaringan mesenkim setempat.
Akhirnya, jaringan otot di daerah ini akan berdegenerasi dan digantikan oleh jaringan penyambung yang diliputi endokardium dan dihubungkan pada trabekula yang tebal di dinding ventrikel, yaitu musculus papillaris oleh chorda tendinea. Maka terbentuklah dua daun katup dalam kanalis antriventricularis kiri, yaitu katup biskupit atau katup mitral, dan 3 buah di sisi kanan, yaitu katup trikuspid. Selanjutnya yaitu pembentukan septum ventrikel. Menjelang akhir minggu keempat, kedua ventrikel primitif mulai melebar, sehingga dinding medial ventrikel yang sedang meluas lalu berhimpitan dan bersatu sehingga membentuk septum interventrikuler pars muscularis. Lubang interventrikuler yang berada di bagian atas septum interventrikuler pars muscular akan mengalami penyusutan secara sempurna dengan selesainya pembentukan konus septum. Penutupan lengkap lubang interventrikuler akan membentuk bagian membran septum interventrikuler. Selanjutnya yaitu terkait dengan septasi alur keluar atau truncus arteriosus. Septasi alur keluar terjadi selama minggu kelima. Rigi truncus superior kanan tumbuh ke distal dan ke kiri, sedangkan rigi truncus inferior kiri tumbuh ke distal dan ke kanan. Dalam pertumbuhannya, rigi-rigi tersebut berputar satu terhadap yang lain sehingga membentuk spiral. Setelah penyatuan sempurna, maka rigi-rigi tersebut akan membentuk suatu sekat yang dikenal sebagai septum aortopulmonal yang membagi trunkus menjadi pembuluh darah aorta dan arteri pulmonalis. Selanjutnya, pembentukan katup semilunaris. Primordia katup semilunar tampak sebagai tonjolan kecil pada perluasan distal dan di bantalan trunkus. Setelah pembagian trunkus arteriosus hampir selesai pada embrio dengan ukuran 9 mm. Masing-masing katup dibentuk di pembuluh darah aorta dan pulmonalis. Dalam setiap pembuluh timbullah sebuah tonjolan ketiga yang berhadapan dengan rigi trunkus yang telah bersatu. Perlahan-lahan, tonjolan ini menjadi cekungan pada permukaan atasnya dan terbentuklah katup semilunaris. Selanjutnya yaitu migrasi. Bersamaan dengan septasi kanalis atrioventrikular, terjadi migrasi dari segmen inlet ventrikel sehingga orifisium atrioventrikular kanan akan berhubungan dengan area trabekular ventrikel kanan. Bersamaan dengan itu, terbentuk septum inlet, sehingga ventrikel kanan mempunyai inlet dan 2 outlet, sedangkan ventrikel kiri hanya mempunyai 1 inlet. Selanjutnya, alur keluar aorta akan bergeser ke ventrikel kiri akibat adanya absorpsi dan perlekatan kurvatura dalam jantung, sehingga kedua ventrikel masing-masing memiliki inlet, outlet, dan trabekular. Pergeseran aorta ke arah ventrikel kiri akan menyebabkan septum outlet atau eventribular berada dalam satu garis dengan septum inlet dan septum trabekular. Terdapat komunikasi antara kedua ventrikel, lubang tersebut kemudian akan tertutup oleh septum membranius. Pembentukan pembuluh darah berasal dari mesoderma lateral, yang mana pada minggu keempat mulai bekerjanya jaringan darah. Sel darah sendiri berasal dari spesialisasi endothelial cells, yang mana gen yang berperan yaitu VEGF. Pembuluh darah baru terbentuk dari 2 proses, yaitu vaskulogenesis yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah, dan angiogenesis yang berperan dalam percambangan pembuluh darah. Terdapat 3 tahap besar dalam proses vaskulogenesis dan juga angiogenesis. Pertama, vaskulogenesis diinisiasi dengan diferensiasi hemangiogenik stem cell induced thromboblast yang diregulasi oleh VEGF, vascular endothelial growth factor. Yang kedua, angiogenesis tahap pertama, yang merupakan proses pembentukan jaringan prevaskular, yang mana faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh sel sitotropoblast dan Hofbauer. Yang ketiga, angiogenesis tahap kedua, yang mana merupakan proses diferensiasi sel perivaskular untuk membentuk saluran kontraktil. Pada slide ini kita dapat lihat dari ketiga tahap proses vaskulogenesis dan juga angiogenesis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu morfogenesis vaskular embrio yang dimulai sejak adanya angioblast atau golongan hemangiogenik stem cell pada jaringan mesodermal.
Angioblast yang sebelumnya dalam keadaan inaktif terinisiasi oleh HIF1 yang merangsang interaksi aktif angioblast dengan jaringan endotelial. Kemudian, angioblast yang aktif kemudian akan bersatu dan membentuk jaringan pembuluh darah. Proses ini disebut sebagai vaskulogenesis. Setelah pembuluh darah primer terbentuk dari proses vaskulogenesis, pembuluh darah yang ada kemudian meluas ke seluruh embrio melalui proses yang dikenal sebagai angiogenesis. Sistem vaskular yang berasal dari vaskulogenesis ekstraembrionik pertama-tama terbentuk blood island yang terletak pada yolk sacs. Kemudian pembentukan blood island di yolk sacs terjadi akibat diferensiasi sel yang mesodermal yang sebelum berada di lateral dan posterior embrio. Kemudian mesodermal yang berada di yolk sac akan berdiferensiasi menjadi stem cell hemangioblastik yang kemudian sel ini berperan dalam diferensiasi endotel dan pembentukan pembuluh darah primitif yang memegang peranan penting dalam pembentukan sistem vaskular. Pada slide ini kita dapat lihat gambar skematik ekstraembrionik vaskulogenesis, yang mana mesodermal yang telah berdiferensiasi menjadi hemangioblast di yolk sac yang mengalami diferensiasi in situ yang melibatkan prekursor hematopoietik dan angioblast. Setelah proses diferensiasi in situ, blood island yang berada pada yolk sac akan bergabung satu sama lain hingga membentuk jaringan kapiler. Kemudian, jaringan vaskular yang terbentuk di yolk sac akan berhubungan dengan sirkulasi embrio melalui vena vitellin. Vaskulogenesis intraembrionik juga terinisiasi oleh migrasi mesoderm. Tetapi pada vaskulogenesis intraembrionik, mesoderm yang menginisiasi vaskulogenesis berasal dari posterior embrio. Sel mesodermal yang berada pada lokal ekstraembrionik akan mulai berproliferasi, menyebar, dan saling berhubungan membentuk plexus vaskular primer. Plexus vaskular primer yang semula hanya ada di sisi dari lateral embrio yang nantinya akan menyebar ke arah kranial. Plexus vaskular primer yang berasal dari lateral dan bertemu di kranial kemudian saling membentuk anyaman yang berbentuk sepatu. Pada slide ini terdapat gambar skematik intraembrionik vaskulogenesis di mana endokardium yang berasal dari presomitic cranial mesoderm memasuki area perikardium dan membentuk plexus vaskular di dekat miokardium yang sedang berkembang. Plexus vaskular ini akan mengalami remodeling yang membentuk endokardium. Selain aktivitas dari plexus vaskular primer, kumpulan sel angiogenik yang terkonsentrasi di sekitar embrio juga membentuk struktur pendukung sistem vaskular intraembrionik yang berupa dorsal aorta dan vena cardinalis. Kemudian pada slide ini terdapat tahapan berturut-turut dalam perkembangan darah dan pembuluh darah, yang mana pada gambar A itu merupakan tampilan lateral vesicula pusar dan bagian dari kantung karyonik yang terjadi sekitar pada hari ke-18. Kemudian pada gambar B itu tampak punggung embrio yang terekspos dengan mengeluarkan amnion yang kira-kira terjadi pada hari ke-20. Kemudian gambar CKF merupakan bagian pulau darah yang menunjukkan tahapan progresif dalam perkembangan darah dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu kelainan. Pertama itu adanya kelainan pada katup. Contohnya itu ada tricuspid atresia, terjadi saat katup antara serambi kanan dan bilik kanan tidak terbentuk, dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian pulmonari atresia terjadi karena gangguan pada katup antara bilik kanan dan paru-paru, sehingga darah tidak dapat mengalir ke paru-paru. Ketiga, yaitu stenosis katup aorta, terjadi saat katup antara bilik kiri dan aorta tidak terbentuk sempurna dan menyempit sehingga jantung sulit untuk memompa darah. Kedua, kelainan pada dinding jantung. Contohnya yaitu defek septum pada ventrikel atau atrium, terjadi saat ada lubang di dinding bilik atau atrium jantung. Yang kedua yaitu tetralogi of Fallot, terjadi saat ada kombinasi 4 PJB saat lahir, seperti defek septum dan stenosis atau penyempitan katup paru-paru yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Ketiga yaitu kelainan pada pembuluh darah. Contohnya yaitu patent ductus arteriosus atau PDA, terjadi pada saat celah atau lubang di pembuluh darah aorta yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu transposisi arteri besar atau TAB,
terjadi saat posisi arteri pulmonal atau pembuluh darah dari jantung ke paru-paru dan aorta terbalik. Yang ketiga yaitu trunkus arteriosus, terjadi saat ada pemisahan tidak sempurna antara aorta dan arteri paru-paru. Yang keempat yaitu koartasio aorta, yang terjadi saat aorta menyempit. Baiklah, cukup sekian video dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.